Selamat datang di channel M Yocova. Di channel ini gue bakal upload video apa aja yang gue suka. Jika ada manfaat dengan video tersebut, silahkan Anda share ke media sosial Anda. Tapi jika kurang suka dengan konten-konten yang saya upload, silahkan di skip videonya dan tinggalkan dislike di bawahnya. Sekian dan terima kasih. Boksit menjadi perbincangan hangat setelah Presiden Joko Widodo resmi melarang ekspornya mulai Juni tahun 2023. Hal itu diumumkan Kepala Negara di Istana Negara, Rabu 21 Desember. Mulai Juni tahun 2023 pemerintah akan melarang ekspor biji boksit. Saya ulang, mulai Juni tahun 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri, kata Jokowi. Jokowi mengatakan ada beberapa alasan kenapa ia melarang ekspor biji bauksit. Alasan pertama, ia ingin biji bauksit memberikan nilai tambah bagi ekonomi di dalam negeri. Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia. Mengutip situs geologi Dong, bauksit adalah biji utama aluminium. Mineral utama yang terkandung dalam bauksit adalah bumit, gypsit, dan diaspora. Fisik bauksit bervariasi menurut asal dan sejarah geologi endapannya. Ada beberapa endapan yang bersifat lunak, mudah hancur, dan tidak berstruktur. Namun, ada juga yang keras dan padat. Beberapa warna umum bauksit adalah merah muda, krem, merah, coklat, kuning, dan abu-abu. Berdasarkan data Ensiklopedia Britannica, bauksit ditemukan di sebagian besar negara, tetapi endapan yang lebih besar muncul di daerah tropis. Endapan utama kerikil bercampur pasir ini ditemukan di Australia pada tahun 1950-an dan negara tersebut menjadi penghasil bauksit terbesar di dunia pada awal abad ke-21. Produsen top bauksit lainnya antara lain Indonesia, China, Brasil, dan India. Sementara itu, mengutip dari situs PT Aneka Tambang Antam Tbk, bauksit mengandung alumina I203 dan campuran silika, berbagai oksida besi, dan titanium dioksida, khusus di tanah air. Bauksit pertama kali ditemukan pada tahun 1924 di Kijang, Bintan, Kepulauan Riau. Bauksit yang berasal dari Bintan ditambang dan diekspor sejak tahun 1935. Kemudian, pada tahun 1968, pengelolaan tambang diserahkan kepada Antam dan menjadikannya sebagai perusahaan produsen bauksit tertua di Indonesia. Bauksit bisa diolah menjadi smelter grade alumina SJ dan selanjutnya menghasilkan aluminium ingot. Aktivitas pengolahan bauksit bermuara pada industri antara dan hilir, seperti kabel, pipa, alat rumah tangga, konstruksi, furnitur, alat olahraga, otomotif, dan industri aviasi alias penerbangan. Selain itu, bauksit bisa diolah menjadi chemical grade alumina yang dimanfaatkan untuk pemurnian air, kosmetika, farmasi, keramik, dan plastik filler. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan cadangan bauksit Indonesia sangat besar, bahkan bisa bertahan untuk 100 tahun ke depan. Terkait dengan produknya, tentu sesudah dari bauksit akan masuk ke alumina, dari alumina akan masuk ke aluminium atau pemurnian aluminium ingot, jelasnya di Istana Negara saat mendampingi Presiden Jokowi mengumumkan larangan ekspor biji bauksit. Dari situ akan turun keturunannya dalam bentuk batangan atau dalam bentuk flat. Tentu nanti akan turun lagi dalam bentuk industri yang sekarang sudah punya ekosistem, yaitu industri permesinan, industri konstruksi, sambung Airlangga. Oleh karena itu, Airlangga menekankan larangan ekspor biji bauksit yang baru saja diumumkan Presiden Jokowi bukan karena cadangan Indonesia menipis, melainkan untuk meningkatkan industri olahan dalam negeri.
Terlebih, industri pengolahan bauksit dalam negeri sudah sangat siap. Setidaknya, saat ini sudah ada 4 fasilitas pemurnian bauksit yang masih bisa digunakan dengan kapasitas sebesar 4,3 juta ton. Selain itu, pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan itu, kapasitas inputnya adalah 27,41 juta ton dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton, pungkasnya.